Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Puspitasari, SPD MPD, dosen tetap program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Bidang keilmuan yang saya tekuni adalah pendidikan anak usia dini dengan fokus pada pengembangan model, strategi, media, dan inovasi pembelajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah model dan strategi pembelajaran anak usia dini dengan kode mata kuliah P4032425. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa program studi pendidikan anak usia dini yang berbobot 2 SKS dan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan yang meliputi 14 kali perkuliahan, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dibekali pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman belajar untuk memahami konsep dasar model pembelajaran, sekaligus mampu menganalisis, memilih, merancang, serta mengimplementasikan model pembelajaran yang inovatif sesuai karakteristik perkembangan anak usia dini dan tujuan pembelajaran di lembaga PAUD. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi kemampuan mahasiswa menganalisis konsep, teori, dan berbagai model pembelajaran anak usia dini. Yang kedua, mengevaluasi serta menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak dan tujuan pembelajaran. Serta yang ketiga, merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang inovatif, inklusif, berbasis kurikulum merdeka dengan mengintegrasikan teknologi digital dan AI. Proses pembelajaran dirancang pada pendekatan OBE, serta setiap aktivitas pembelajaran diarahkan untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah yang terukur melalui pengalaman belajar yang bermakna. Seluruh aktivitas pembelajaran dirancang agar mahasiswa tidak hanya menguasai konsep, tetapi juga mampu menerapkan dalam praktik pembelajaran di lembaga PAUD. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student center learning melalui metode case methods yang diwujudkan dalam analisis studi kasus, diskusi kelompok, presentasi, refleksi, dan pemberian umpan balik. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery, pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka dengan mengacu pada RPS, didukung presentasi interaktif, studi kasus, jurnal ilmiah, LKPD, serta media pembelajaran berbasis teknologi seperti PowerPoint, sehingga proses pembelajaran berlangsung lebih interaktif, sistematis, kontekstual, dan mendukung ketercapaian capaian pembelajaran. Pada aspek interaction, pembelajaran dilaksanakan melalui diskusi, kelompok presentasi, tanya jawab, analisis studi kasus, refleksi, dan kolaborasi antar mahasiswa sehingga proses pembelajaran berlangsung aktif dan berpusat pada mahasiswa. Dosen berperan sebagai fasilitator yang memadu mahasiswa dalam membangun pengetahuan melalui proses yang kritis, kolaboratif, dan reselektif. Pada aspek asesmen, penilaian dilaksanakan secara berkelanjutan melalui asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif meliputi keaktifan mahasiswa, diskusi, presentasi, praktik pembelajaran, serta proyek yang mencakup tugas individu maupun kelompok, sikap, dan keterampilan. Asesmen sumatif dilaksanakan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Komposisi penilaian terdiri dari keaktifan 20%, proyek 40%, UTS 15%, dan UAS 25%. Sehingga penilaian tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga menghargai proses belajar mahasiswa secara berkelanjutan sesuai prinsip asesmen autentik. Sebagai dosen, saya juga berupaya mengintegrasikan hasil penelitian dan pengalaman pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran melalui penggunaan artikel ilmiah, hasil penelitian, serta pengalaman pengabdian sebagai sumber belajar kontekstual, sehingga materi yang dipelajari mahasiswa selalu relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan dunia pendidikan anak usia dini, serta permasalahan yang dihadapi guru PAUD di lapangan.
Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, dan mampu menerapkan model pembelajaran secara profesional. Baik, berikut saya tampilkan implementasi pembelajaran pada pertemuan ke-6 mata kuliah model dan strategi pembelajaran anak usia dini dengan tema materi pemilihan model pembelajaran berdasarkan karakteristik anak usia dini dan tujuan pembelajaran. Pembelajaran ini merupakan representasi penerapan student center learning melalui case methods yang mengintegrasikan kegiatan apersepsi, penyampaian materi, analisis studi kasus, diskusi kelompok, presentasi, refleksi, dan penugasan sebagai upaya mencapai capaian pembelajaran mata kuliah. Selanjutnya, mari kita saksikan proses pembelajarannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke teman-teman. Oke. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6 tentang model dan strategi pembelajaran anak usia dini. Oke, di pertemuan kali ini temannya satu kelas, ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Alhamdulillah. Oke, di pertemuan ke-6 sebelum masuk ke pertemuan ke-6, nah ini Bu Pita mau tanya nih. Masih ingat nggak kemarin di pertemuan ke-5 kita belajar apa aja ya? Masih Bu. Masih. Oke. Sebelumnya kami mempelajari berbagai model pembelajaran anak usia dini. Oke. Kemudian model apa aja ya yang dipelajari pertemuan ke-5 kemarin? Oke, silakan. Kami mempelajari beberapa model pembelajaran yaitu BCCT dalam kurung Bayern Center and Circle Time, Montessori, Reggio Emilia High School. Oke, ada lagi? Banyak loh kemarin. Oke, ya, apa Mbak? Ada juga cooperative learning, project based learning, inquiry learning, dan STEAM. Oke, ada cooperative learning juga. Nah, apakah semua materi pembelajaran tadi yang kalian sebutkan modelnya tadi digunakan untuk anak usia dini? Digunakan? Tidak, Tidak. Kenapa kok tidak digunakan? karena setiap model memiliki karakteristik, kelebihan, dan tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, guru perlu memilih model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak, tujuan pembelajaran, materi, serta kondisi lingkungan belajar. Iya, betul sekali. Aplaus untuk teman kalian yang masih ingat. Nah, iya, benar sekali ya. Itu dia, makanya kita sekarang nyambung ke sini pemilihan model belajar. Kenapa? Karena tidak semua materi itu digunakan di pendidikan anak usia dini, tetapi harus melihat karakteristiknya. Oke, nah ini tadi ya. Nah, kemudian ini teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menganalisis karakteristik, untuk mengidentifikasi pemilihan model pembelajaran dan memberikan alasan kenapa sih kalian harus memilih model pembelajaran itu. Oke. Nah, ini di konsep keempat, konsep dasar. Sebenarnya sebelum memilih model pembelajaran itu apa sih yang harus kita lakukan? Oke, Bu. Menurut saya, guru harus mengetahui karakteristik anak terlebih dahulu. Nah, selain itu? Oke, silakan Mbak Nunu, ada yang mau ditanyakan? Ada Ibu, kalau dalam satu kelas yang berkarakteristik anak-anak itu berbeda-beda, apakah model pembelajarannya itu juga harus berbeda-beda ya Bu? Oke, terima kasih Mbak Nunu. Nah, kalau di satu kelas itu ada yang berbeda-beda model karakteristiknya anak. Apakah model pembelajarannya itu berbeda-beda? Tidak. Nah, kenapa tidak? Satu, model pembelajaran itu bisa kita desain dan kita gabungkan.
pertama. Nah, yang perlu kita desain adalah satu, media atau materi itu disesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah, yuk kita lihat konsep dasarnya mengapa sih model pembelajaran itu dapat membantu anak. Satu, kita lihat yang pertama adalah karakteristik anak. Anak usia dini itu adalah anak yang unik. Benar sekali, anak yang unik. Kemudian kita lihat tujuan pembelajaran. Sebelum kita ngajar ke anak, itu kan kita lihat tujuan pembelajarannya ya. Nah, ini pengen ngajarin tentang misal sains. Nah, tujuannya berarti biar dia tahu sebab akibat tenggelam dan terapung. Maka kita desain model pembelajarannya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua adalah materi. Materi yang kita gunakan. Nah, itu harus sesuai dengan kebutuhan anak. Sama nggak materinya antara usia AB? Berbeda. Nah, kemudian model pembelajaran dan kita lihat juga dari hasil belajar anak sebelumnya. Tuntas nggak hasil belajar? Nah, tuh, ya. Oke. Nih, faktor-faktor yang mempengaruhi yang perlu dianalisis. Ada berapa faktor di sini? Ada 6 faktor. Nah, sebelum menentukan, yang pertama dilihat tadi karakteristiknya, yang kedua dilihat tujuan pembelajarannya, yang ketiga dilihat materinya, yang keempat dilihat lingkungan belajar. Salah satunya lingkungan belajar itu harus yang mendukung. Kemudian yang kelima media pembelajaran, yang terakhir sarana dan prasarana. Nah, jadi kita harus mempertimbangkan 6 faktor ini dalam memilih model pembelajarannya. Nah, setelah ini saya tampilkan macam-macam model pembelajarannya, ya. Nah, nih, oke, ini ada berbagai macam perbandingan model pembelajaran. Nah, tadi sudah dikatakan kemarin ada BCCT, ada Montessori, ada Inquiry, ada PJBL, ada STEAM, ada Best Learning. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 macam. Nah, ini sesuai dilihat dulu. Nah, kalau ini BCCT ini bermain di sentra, cocok untuk bermain di sentra. Kalau Montessori terkenal dengan apa? Kemandiriannya, life skill-nya. Nah, ini mendorong anak untuk belajar mandiri. Kemudian ada namanya Inquiry. Nah, di sini Bu Pita ada satu kasus. Misal, contoh, kalau di sini temanya tentang binatang. Nah, di lembaga tersebut temanya tentang binatang. Kira-kira metode apa ya atau model seperti apa ya yang cocok digunakan untuk anak usia dini? Oke, silakan. Kami memilih teori karena anak dapat mengamati hewan secara langsung dan mengajukan pertanyaan. Oke, dia untuk ini menggunakan Inquiry. Nah, mungkin ada pendapat yang lain? Bu, mohon maaf. Oke, silakan. Apakah project based learning juga bisa digunakan pada tema tersebut ya, Bu? Oke, PJBL ya. Nah, oke, PJBL kita lihat project based learning yaitu proyek sederhana. Nah, kalau temanya binatang itu bisa banget. Bagus banget pertanyaannya. Bisa banget. Nah, jadi Inquiry sama PJBL. Yang pertama Inquiry berarti dia ngamatin langsung. Setelah itu kita desain menjadi PJBL. PJBL proyek. Nah, proyek apa yang bisa kita ajarkan ke anak kalau tema binatang? Kira-kira apa? Membuat kandang mini. Nah, jadi setelah dia mengamati binatang, kemudian kita ajak membuat proyek PJBL-nya yaitu membuat kandang mini. Itu oke, itu ya. Nah, ini ya. Jadi ada 6 macam. Nah, kemudian karakteristiknya seperti ini yang cocok kira-kira yang mana? Nah, itu kita analisis terlebih dahulu. Nah, oke. Nih, langkah-langkah memilih model pembelajaran yang tepat. Nah, ada 5 langkah. Yang pertama kita identifikasi. Tadi sudah identifikasi bagaimana karakteristik anak itu. Kemudian kita analisis dari tujuan pembelajarannya seperti apa.
Kemudian kita analisis materi yang kita ajarkan itu bagaimana. Tadi contohnya binatang. Nah, kemudian kita menentukan model pembelajarannya seperti apa. Kemudian baru merancang kegiatan pembelajaran. Nah, itu ya. Itu. Jadi ini adalah langkah-langkah memilih model pembelajaran. Jadi tidak langsung ini mau saya ajarin ini saya mau ajarin enggak, tapi ada langkah-langkah step by step yang harus kita lakukan. Nah, oke. Nah, teman-teman, hari ini kita mau ada studi kasus. Nah, ini kemarin sudah dibagi kelompoknya? Sudah. Oke, sekarang coba melingkar sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Coba. Oke, ini kelompok 1. Silakan dibuat diskusi. Kelompok 2. Kelompok 2 kasusnya dibuat studi. Kelompok 3. Ini. Oke. Kelompok 4. Oke. Silakan dikerjakan dan dianalisis. Nah, itu dikerjakan kelompok. Nanti setelah ini kita presentasi satu kelompok ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Oke, sudah selesai diskusinya. Nah, oke, silakan yang mempresentasikan kelompok 1 terlebih dahulu hasil dari diskusinya. Monggo silakan berdiri. Nah, hasil analisisnya. Nah. Monggo silakan. Dari hasil analisis kelompok 1 bagaimana? Kami kelompok 1 dari hasil diskusi kelompok dari identifikasi masalah pembelajaran masih berpusat pada guru. Guru menggunakan metode ceramah selama kurang lebih 30 menit sehingga anak kurang terlibat aktif. Media hanya berupa gambar dan tidak memberi kesempatan pada anak untuk mengamati, bermain, dan bereksplorasi secara langsung. Karakteristik anak usia 5-6 tahun memiliki rasa ingin tahu, senang bermain, aktif bergerak, belajar melalui pengalaman langsung atau learning by doing, suka bertanya, serta memiliki rentang konsentrasi yang relatif pendek. Tujuan pembelajaran, anak mampu mengenal berbagai jenis binatang beserta ciri-cirinya, mengembangkan kemampuan mengamati, berkomunikasi, berpikir kritis, sederhana, bekerja sama, serta menumbuhkan rasa peduli terhadap makhluk hidup. Model pembelajaran yang dipilih ada inquiry learning dipadukan dengan play-based learning atau pembelajaran berbasis bermain. Alasan akademiknya, model inquiry memberi kesempatan anak untuk mengamati, bertanya, dan menemukan informasi sendiri sehingga sesuai dengan teori konstruktivisme Piaget dan Vygotsky. Play-based learning sesuai dengan karakteristik anak anak usia dini karena bermain merupakan cara belajar yang paling efektif untuk mengembangkan aspek kognitif, bahasa, sosial emosional, dan motorik. Rancangan kegiatan belajarnya, pendahuluan, guru mengajak anak bernyanyi langsung tentang binatang dan menunjukkan boneka atau miniatur hewan. Kegiatan intinya 1. Anak mengamati miniatur gambar atau video binatang. Yang kedua, anak berdiskusi tentang ciri-ciri dan habitat binatang. Yang ketiga, anak bermain mengelompokkan binatang berdasarkan jenis atau tempat hidupnya. Yang keempat, anak melakukan permainan menirukan gerakan dan suara binatang. Penutup, guru bersama anak menyimpulkan ciri-ciri binatang dan melakukan refleksi singkat dengan bertanya, binatang apa yang paling kamu sukai? Mengapa? Demikian presentasi hasil diskusi kelompok 1. Oke, aplaus. Oke, boleh silakan duduk. Oke, bagus teman-teman, bagus sekali dari hasil analisis kelompok 1 tadi. Nah, jadi model pembelajaran yang digunakan apa tadi untuk pengamatan binatang? Iya, inquiry PCBL. Nah, kemudian bermain berbasis bermain. Kenapa? Karena dunia anak itu dunia bermain, suka ceria, suka hal-hal yang menantang seperti itu. Oke, sekarang kita kembali lagi ke PPT ya. Nah, oke. Depan. Oke.
Nah, oke. Kita ke refleksi. Nah, terakhir. Ini. 1. Ini. Jadi ini kan calon guru PAUD semua. Calon guru PAUD? Ya, oke, calon guru. 1. Dalam penentuan model pembelajaran itu 1 yang harus diingat. Mengapa model pembelajaran tidak dapat dipilih secara sembarangan? Itu yang harus kita ingat. Karena karakteristik anak tadi ada berbagai macam karakteristik. Dan kecerdasan anak satu dengan kecerdasan anak yang lain itu berbeda. Terus yang kedua ini ya. Nah, apa yang terjadi yang menjadi dasar utama dalam memilih model pembelajaran? Nah, itu dasar utama karena kita ingin ada capaian pembelajaran. Itu tadi. Kemudian yang ketiga, bagaimana karakteristik anak mempengaruhi strategi guru tersebut. Nah, 3 poin ini perlu kita pertimbangkan ya, kalau kita mau nyusun model pembelajaran. Tuh. Nah. Nih, oke. Ini terakhir dari Bu Pita. Nah, 1 yaitu tadi nanti setelah ini tugasnya di rumah yaitu mencari kasus masalah. Kemudian silakan dianalisis seperti yang sekalian tadi kerjakan secara berkelompok, silakan dianalisis secara individu. Nah, kemudian silakan identifikasi karakteristik anaknya seperti apa, kemudian alasan memilih model pembelajaran itu seperti apa. Nah, nanti akan kita ulas di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Nah, Bu Pita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video implementasi pembelajaran sebagai representasi pelaksanaan tugas saya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Semoga video ini memberikan manfaat dan berdampak. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.